channel YouTube Mas dan Ember. Kisah Umar bin Khattab dan ayah pemarah. Umar bin Khattab semasa jahiliyah digambarkan lebih mirip dalam dunia kelam dan gelap. Ayahnya yang miskin dan pemarah sering menghajarnya. Umar adalah si kidal penggembala unta. Badannya kekar, jago gulat dan pacuan kuda. Dia juga penggemar khamr dan wanita jelita. Bagaimana tentang Tuhan yang disembahnya waktu itu? Ialah Lat dan Yusa sesembahannya. Inilah kabilah Umar, ayahnya Al-Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Riyah bin Abdullah bin Kurd bin Razah bin Adi bin Kabe. Adi ini saudara Murrah, kakek Nabi Muhammad SAW yang ke-8. Ibunya Hantamah binti Hashim bin Al-Mughirah bin Abdullah bin Umar bin Makhzum. Umar bin Khattab adalah orang terpandang di kalangan masyarakatnya, tetapi dia bukan orang kaya, juga tak mempunyai khadam. Umar pernah menulis surat kepada Amr bin Alas, yang ketika itu ditempatkan sebagai amir untuk Mesir, menanyakan asal-usul hasil kekayaan yang dihimpunnya. Dalam surat balasannya itu Amr marah. Di antaranya ia mengatakan, "Sungguh, kalaupun dalam mengkhianati Anda itu halal, saya tidak akan mengkhianati Anda atas kepercayaan yang telah Anda berikan kepada saya. Saya turunan orang baik-baik, yang jika kami hubungkan ke sana tak perlu lagi saya mengkhianati Anda." Anda menyebutkan bahwa di samping Anda ada kaum muhajirin yang mula-mula lebih baik dari saya. Kalau memang begitu, demi Allah, wahai Amirul Mukminin, saya tidak akan mengetuk pintu untuk Anda. Dan gembok pintu saya pun tidak akan saya bukakan kepada Anda. Amr bin Alas begitu marah atas surat Umar itu, sampai ia berkata kepada Muhammad bin Maslamah ketika ia datang sebagai utusan Umar untuk mengadakan perhitungan. "Sial benar sejarah ini yang telah membuat aku menjadi gubernur, Umar. Saya dulu melihat Umar dan ayahnya soma-soma mengenakan jubah putih berbulu kasar tipis yang tak sampai di lekuk lututnya dan memikul seikat kayu bakar. Sedang Alas bin Wail memakai pakaian sutra berumbai-rumbai. Sudahlah Amr, Umar lebih baik dari Anda. Sedang bapak Anda dan bapaknya sudah soma-sima dalam neraka," ujar. Muhammad bin Maslamah mengingatkan. Muhammad Husain Haikal dalam buku Umar bin Khattab mendeskripsikan bahwa Khattab, ayah Umar, adalah laki-laki yang berperangai kasar dan keras. Hal itu juga pernah disampaikan. "Umar, aku pernah menggembalakan ternak Khattab di tempat ini. Yang ku ketahui dia kasar dan keras," tutur Umar saat melewati sebuah tempat yang berpohon-pohon yang disebut Dajinan. Kala itu, Umar sudah menjadi khalifah. Menurut sumber At-Tabari juga disebutkan bahwa di masa kekhalifannya, ketika melalui Dadnan, Umar berkata, "Tiada Tuhan selain Allah yang telah memberi rezeki sekendeknya dan kepada siapa saja yang dikehendakinya. Dulu aku menggembalakan untuk Khattab di lembah ini dengan mengenakan jubah dari bulu. Dia kasar. Payah benar aku bekerja dengan dia. Dipukulnya aku. Kalau lengah, ketika aku pulang di waktu sore hanya Allah yang tahu." Kemudian ia mengutip beberapa sajak para penyair. Khattab mengawini perempuan bukan karena birahi, tetapi supaya mendapat anak yang banyak. Ketika itu, orang yang banyak anak menjadi kebanggaan orang Arab. Orang masih ingat bagaimana Abdul Muthalib, kakek Nabi, merasa tak berdaya di tengah-tengah masyarakatnya sendiri karena tak banyak anak. Lalu ia bernazar kalau mempunyai 10 anak laki-laki sampai dewasa sehingga dapat memperkuatnya. Salah seorang di antaranya akan disembelih sebagai kurban untuk sang dewa di Ka'bah. Banu Adi merasa sangat tak berdaya karena jumlah mereka kecil, sehingga oleh keluarga Abdu Syams mereka diusir dari perkampungannya di Safa. Tidak heran jika Khattab ingin mendapat anak lebih banyak, supaya sedapat mungkin dapat memperkuat diri. Sebenarnya Khattab ini cerdas, sangat dihormati di kalangan masyarakatnya. Pemberani, dengan tangkas dan tabah ia memimpin Banu Adi dalam suatu pertempuran. Banu Adi ini
yang dulu ikut dalam perang Fijar, yang dipimpin oleh Zaid bin Amr bin Nufail dan Khattab bin Nufail pamannya, sekaligus saudaranya dari pihak ibu, sebab perkawinan Nufail dengan Jaidah yang kemudian melahirkan Khattab. Di antara perempuan yang sudah dikawini Khattab, termasuk Hantamah binti Hashim bin Al-Mughra dari Banu Makhzum yang masih sepupu Khalid bin Al-Walid dari pihak ayah, Al-Mughirah bin Abdullah bin Amr bin Makhzum, kakek mereka bersama, yang juga pemimpin pemuka-pemuka Quraisy dan salah seorang pahlawannya. Dalam pasukan tentara Banu Makhzum, dia juga komandannya. Sehingga mendapat gelar sesuai dengan kedudukannya itu. Dengan kedudukannya yang demikian di kalangan Quraisy, dialah yang telah menasihati kakek Nabi supaya jangan menyembelih Abdullah anaknya sebagai kurban untuk memenuhi nazarnya, dengan mengatakan, janganlah sekali-kali menyembelihnya sebelum kita memberikan alasan. Kalau penebusannya dapat kita lakukan dengan harta kita, kita tebuslah. Dengan kedudukannya itu, Hantamah adalah perempuan yang selalu dekat di mata suaminya dan lebih diutamakan dari istri-istrinya yang lain. Setelah Umar lahir, sang ayah merasa sangat gembira dan dibawanya kepada berhala-berhala sebagai tanda kegembiraannya. Kaum fakir miskin di kalangan Banu Adi yang banyak jumlahnya ketika itu diberi santunan berupa makanan. Soal kapan Umar dilahirkan tidak dapat dipastikan. Pastinya ia meninggal sekitar 3 hari terakhir bulan Zulhijjah, 23 tahun setelah hijrah. Tetapi yang masih diperselisihkan mengenai umurnya ketika ia wafat, ada yang mengatakan dalam usia 50 tahun. Ada yang menyebutkan dalam usia 57 tahun, yang lain mengatakan 60 tahun, ada lagi yang mengatakan 63 tahun, dan sebagainya. Besar dugaan ia meninggal sekitar umur 60-an. Kalau benar demikian berarti ketika ia hijrah, umurnya belum mencapai 40 tahun. Dan kepastian dugaan ini tak dapat kita jadikan pegangan. Semasa anak-anak Umar dibesarkan, seperti layaknya anak-anak Quraisy yang membedakannya dengan anak yang lain, ia sempat belajar baca tulis. Hal yang jarang sekali terjadi di kalangan mereka. Dari semua suku Quraisy, ketika Nabi diutus, hanya 17 orang yang pandai baca tulis. Umar termasuk istimewa di antara teman-teman sebayanya. Orang-orang Arab masa itu tidak menganggap pandai baca tulis itu suatu keistimewaan. Bahkan mereka malah menghindarinya dan menghindarkan anak-anaknya dari belajar. Sesudah Umar beranjak remaja, ia bekerja sebagai gembala unta ayahnya di Dajnan atau di tempat lain di pinggiran kota. Maka menggembalakan unta sudah merupakan kebiasaan di kalangan anak-anak Quraisy berapapun tingkat kedudukan mereka. Beranjak dari masa remaja ke masa pemuda, sosok tubuh Umar tampak berkembang lebih cepat dibandingkan teman-teman sebayanya. Lebih tinggi dan lebih besar ketika Auf bin Malik melihat orang banyak berdiri sama tinggi. Hanya ada seorang yang tingginya jauh melebihi yang lain, sehingga sangat mencolok. Bila mana ia menanyakan, siapa orang itu? Akan dijawab, dia Umar bin Khattab. Wajahnya putih agak kemerahan. Tangannya kidal dengan kaki yang lebar, sehingga jalannya cepat sekali. Sejak mudanya ia memang sudah mahir dalam berbagai olahraga, antara lain olahraga gulat dan menunggang kuda. Ketika ia sudah masuk Islam, ada seorang gembala yang ditanya orang, "Kau tahu si kidal itu sudah masuk Islam?" Gembala itu menjawab, "Apakah yang beradu gulat di pasar Yukas?" Setelah dijawab bahwa dia, gembala itu memekik. "Oh, mungkin ia membawa kebaikan buat mereka, mungkin juga bencana." Dari antara berbagai macam olahraga, naik kuda itulah yang paling disukainya sepanjang hidupnya. Selama dalam pemerintahannya, pernah ia datang dengan memacu kudanya, sehingga hampir menabrak orang. Ketika mereka melihatnya, mereka heran. "Apa yang membuat kalian heran?" tanyanya. "Aku merasa cukup segar. Lalu kukeluarkan seekor kuda dan kupacu," jelasnya. Dalam perang, dia juga memegang peranan penting yang diwarisinya dari pihak saudara-saudara ibunya,
Bani Makhzum. Ketika dalam sakitnya yang terakhir, Abu Bakar sudah berkata, tatkala aku mengirim Khalid bin Walid ke Syam, aku bermaksud mengirim Umar bin Khattab ke Irak. Ketika itu sudah kubentangkan kedua tanganku demi di jalan Allah. Di samping kemahirannya dalam olahraga berkuda adu gula dan berbagai olahraga lain, apresiasinya terhadap puisi juga tinggi dan suka mengutipnya. Suka mendengarkan para penyair membaca puisi di Yukas dan di tempat-tempat lain. Banyak syair yang sudah dihafalnya dan dibacanya kembali, mana-mana yang disenanginya di samping kemampuannya berbicara panjang mengenai penyair-penyair Al-Hutayah, Hasan bin Sabit, Azibrikan, dan yang lain. Pengetahuannya yang cukup menonjol mengenai silsilah orang-orang Arab yang dipelajarinya dari ayahnya, sehingga ia menjadi orang paling terkemuka dalam bidang ini. Retorikanya baik sekali, dan ia pandai berbicara. Karena semua itu, ia sering pergi menjadi utusan Quraisy kepada kabilah-kabilah lain. Dan dalam menghadapi perselisihan kepemimpinannya disukai, seperti kepemimpinan ayahnya dulu. Seperti pemuda-pemuda dan laki-laki lain di Makkah, Umar gemar sekali meminum khamar, minuman keras, sampai berlebihan, bahkan barangkali melebihi yang lain. Juga waktu mudanya itu, ia tergela-hela kepada gadis-gadis cantik, sehingga para penulis banyak sepakat bahwa dia ahli minuman keras dan ahli mencumbu perempuan. Tetapi yang demikian ini memang sudah menjadi kebiasaan masyarakatnya. Penduduk Makkah memang sangat tergela-hela pada minuman keras. Dalam suasana teler, mereka merasa sangat nikmat. Perempuan-perempuan hamba sahaya milik mereka menjadi sasaran kenikmatan mereka. Juga mereka yang di luar hamba sahaya. Syair-syair mereka zaman jahiliyah pandai sekali berbicara mengenai sosok semacam itu. Sesudah datang Islam, yang terkenal dalam soal ini adalah penyair Umar bin Abi Rabi'ah dan yang semacamnya. Puisi-puisi mereka biasa menggoda gadis-gadis Makkah dengan dorongan cinta berahi yang mereka warisi dari ibu-ibu dan bibi-bibi mereka. Dalam Islam, hal ini dipandang perbuatan dosa, sedang sebelum itu dianggap soal biasa. Pandangan orang mengenai masalah-masalah ekonomi dan sosial di Makkah dan di negari-negari Arab lainnya tidak banyak berbeda. Sudah biasa beraneka ragam pendapat mengenai masalah-masalah tersebut yang memang sudah mereka warisi dari nenek moyang dan sudah menjadi pegangan hidup mereka. Dengan begitu mereka sudah cukup puas, tetapi pertentangan yang masih timbul mengenai agama dan peribadatannya. Soalnya orang-orang Nasrani dan Yahudi yang tinggal bersama mereka tidak mengakui penyembahan berhala demikian yang mereka anggap sebagai perbuatan batil. Setiap orang yang berpikiran sehat harus menjauhinya. Orang-orang Arab yang dalam perjalanan musim panas ke daerah Romawi menganggap peradaban orang-orang Nasrani dan Yahudi itu lebih maju dari peradaban orang Arab, dan mereka menghubungkan kemajuan itu dengan agama mereka. Di samping itu, para penginjil Nasrani waktu itu sangat giat sekali dalam menyebarkan misi dan mengajak orang menganut agama mereka, sama dengan kegiatan mereka. Sekarang, oleh karena itu beberapa orang Arab yang mempunyai pengetahuan tidak mengakui penyembahan berhala. Sebagai orang yang sudah pandai baca tulis, apakah Umar juga mau mengikuti mereka dan meninggalkan kepercayaan masyarakatnya? Tentu tidak. Malah dengan sengitnya, ia menyerang mereka. Lah berpendapat, orang yang meninggalkan kepercayaan masyarakatnya telah merusak sendi-sendi pergaulan masyarakat Arab. Ia menganggap perlu memerangi dan menghancurkan mereka supaya tidak berakar dan berkembang. Dalam hal ini, fanatiknya terhadap penyembahan berhala barangkali tidak seberat fanatiknya terhadap masyarakatnya. Itu ingin bertahan dengan sistem yang sekarang ada, dengan segala keutuhan dan ketahanannya terhadap golongan lain. Itulah kisah Umar bin Khattab.
dan ayahnya yang pemarah. Terima kasih sudah menonton, semoga video ini bermanfaat. Subscribe, like, share, dan komen